karena sepedanya yang bolak-balik trouble, bocor, klit nggak bisa masuk kanan kiri. Punggung bawah ini sakit. Jadi saya siap melanjutin sendiri. Tapi ya harus dibarengi dengan penderitaan ya, harus nanjak karena pas nanjak ke Trenggaleknya yang katanya orang-orang sana tuh sekitar 65 kilo lebih nanjak. Overall dari semua peserta kan di paling bawah kan karena trouble tadi, bisa naik sampai podium. Akhirnya dari peringkat overall juga masuk ke tengah-tengah kan saya senang juga, jadi kan gak sia-sia. Nama aku Ilham Ramadan, bisa dipanggil Ilham. Kalau teman-teman mungkin ada sebagian teman sepeda kayak Bagas atau kadang Mas Mondi manggil Jos, itu karena sebutan saya dari SMA. Sebenarnya tuh gak ada niatan mau ikut. Jadi awal itu sebelumnya tuh pengen ikut, cuma karena biaya yang tinggi, akhirnya saya cancel, nggak jadi ikut. Lebih milih ikut event sebelumnya, itu ada Audax 400 di Solo. Jadi saya udah cancel buat ikut Java, ikut Audax. Nah ternyata setelah Audax, saya selesai Audax, ada tawaran dari temen, masih mau pengen ikut nggak ini EJJ nih, dan dibantu, ada yang bantu gitu. Akhirnya mumpung tawaran menarik ini, langka kan, mumpung kesempatan ada, start di Surabaya dekat rumah, ini nggak bingung akomodasi, jadinya saya memutuskan ikut. Jadi kenapa saya pilih PIR? Karena jaraknya 1.200 itu ya pertama kali saya jarak sejauh itu kan. Sebelumnya saya paling jauh 600, jadi kayak mungkin ada kekhawatiran goes malam kayak gimana, terus ada sepeda rusak. Saya juga mungkin kalau yang basic kalau ban bocor atau kayak gitu, ban bocoran masih gampang, bisa sendiri ya. Kalau yang nggak basic kan mungkin saya nggak bisa gitu kan. Jadi saya milih untuk PIR, untuk cari pengalaman juga, biar tahu gimana keadaan selama perjalanan. Akhirnya saya ajak Mas Bondi yang kebetulan sedia dan bersedia ikut, diajak. Ya udah, saya ajak Mas Bondi. Kalau persiapan ya normal sih, paling ya latihan sepeda seperti biasa harian, dicampur sesekali workout tubuh, terus ya udah sih, itu aja. Kalau harian karena saya kerja ya, bukan atlet, saya tetap penghobi, jadi kayak kerja, jadi paling enggak hariannya paling enggak 1,5 jam maksimal. Jadi kalau jaraknya ya tergantung 1,5 jam dapatnya berapa. Kalau saya bisa lari kencang mungkin bisa dapatnya, kalau nyantai ya bisa lebih sedikit ya gitu. Mungkin di weekend mungkin agak jauh dikit, long ride dikit, 100 kilo, 4-5 jam gitu lah. Sepeda Polygon 100 S4, rasionya saya centering pakai 50-34, sprocketnya 11-34, spek bolang misalnya. Siap nanjak. Terus ya standar semua kok, group set, Ultegra, saya pakai wheel set Deadfly, ada dibantu sama ada 4meter. Sebenarnya kalau masalah
teknikal itu nggak ada di saya, kebanyakan di Mas Bondi sendiri ya, karena sepedanya yang bolak-balik trouble, bocor. Kalau di saya mungkin di asupan makanan mungkin ya, karena belum terbiasa riding lebih dari 2 hari. Kalau 2 hari mungkin masih terbiasa karena udah pernah. Ketika di hari ketiga itu mungkin ada asupan yang telat, di pagi harinya saya ngebong gitu, lapar banget gitu kan, akhirnya baru jam 6 pagi udah harus makan berat gitu. Nah di akhirnya mungkin di hari keempat mungkin ya karena udah capek ya, kayak semua terakumulasi jadi satu, kayak wah badan terutama di punggung bawah ini sakit. Tapi ya itu terakhir bisa atasi kayak mungkin karena harus di-relaxing dulu, di stretchingin dulu, akhirnya udah enak sampai Surabaya aman. Kemarin waktu sepedanya Bondi ada kendala itu gimana Mas? Sempet drop nggak? Cuma mikir akhirnya gini, posisinya kan kita ada di bukan kota besar ya, Tuban ya. Kalau masalah sepeda rusak saya percaya Mas Bondi pasti bisa benerin. Barang spare partnya nggak masalahnya gitu kan. Dan kemungkinan terburuknya saya juga udah mikir pas saat itu. Misal ini spare part yang dicari nggak ada atau nggak ada ganti wheelset, terus Mas Bondi udah nggak mampu mungkin lanjutin ya sepedanya, mungkin takutnya tambah rusak gimana ya, kemungkinan terburuknya ya saya pada saat itu saya udah mikir ya saya siap lanjutin sendiri ya. Mungkin kalau keadaannya itu saya juga bingung kan, karena bingung ini kota di Tuban, nggak semua toko jual spare part sepeda kan, sepeda juga gak gampang kan carinya kayak gitu. Sempat bantu mikir ya, bingung juga. Tapi kalau masalah servis ya mungkin saya pasti bisa dia. Untungnya ada yang jual, ketemu dan dibantu warga untuk disediain alat-alatnya ya, alhamdulillah bisa lanjut bareng lagi. Ya kalau saya sih dari Pacitan ke Trenggalek, turun ke Pacitan juga bagus, ke Pacitan ke Trenggalek juga bagus karena pemandangannya bukit, gunung, pantai, lengkap. Tapi ya harus dibarengi dengan penderitaan ya, harus nanjak ke Trenggaleknya yang katanya orang-orang di sana tuh sekitar 65 kilo lebih nanjak. Ya di luar ekspektasi, di luar prediksi semua. Jadi di sana juga ya campur aduk lah perasaan sana gitu. Saya itu beberapa kali ride selalu menghadapi kayak rute-rute baru gitu kan. Apalagi kayak kemarin itu di luar prediksi semua. Jadi target saya itu sebenarnya 3 jaman dari Pacitan ke Trenggalek, 3 jaman sampai 4 jam lah paling jelek. Ternyata lebih kan. Kerasa emosi, terus kayak aduh ngapain sih gini, itu pasti ada semua. Tapi selama ini saya selalu apa yang saya udah jalani saya selalu selesaikan, nggak akan saya nyerah gitu aja, enggak, pasti saya lanjutin sampai selesai. Kalau omongan yang kayak enak loading, enak gitu, udah biasa guyonan sama teman-teman yang kayak enak loading apa sih ngapain kayak gini, enak turu ya, enak turu kayak gitu kan. Tapi ya karena udah dijalani ya sayang ini kan nggak jarang setahun sekali kan, nggak mungkin ada anak yang mau nemenin goes 1.200 kalau nggak event gitu kan. Yes, lanjutin aja gitu, pasti diselesaikan. Kalau saya sendiri ya target itu nggak ada target podium pertama ya, cuma kalau target waktu ada. Kalau saya targetnya finish dari Jumat, entah itu pagi, siang, malam, pokoknya dari Jumat, dan di bawah 90 jam. Kalau dalam hati saya kan nggak ngomong ke Mas Bondi ini, saya pengennya tetap di bawah target saya sendiri gitu. Ya alhamdulillah mepet kan, kemarin 89 jam kan, yang mepet 1 jam dari target saya masih masuk di hari Jumat. Ya jalanan segitu, kejadian lucu, hampir saya guyonan sambil ngobrol aja mungkin yang lucu, tapi apa saya juga lupa ya segitu panjangnya kan perjalanan. Tapi kalau kejadian yang bikin kesel ya banyak gitu. Sempet trouble juga di pedalingnya ya Mas?
Oh iya, itu ketika dari checkpoint 3 Lumajang itu kan turun menuju Jember kan harus ngelewatin Curah Koboan tuh kayak sungai aliran lahar Semeru kayak gitu kan, juga tambang pasir juga ya kan. Di sana itu udah jalannya pasir, terus ngelewatin ada aliran sungai, akhirnya nggak bisa jalan kalau saya, kesulitan jalan. Akhirnya saya nuntun sampai ke atas kampungnya. Nah itu pertama kondisi takpal saya emang klip saya emang udah jelek, emang udah waktunya ganti lah. Ditambah dibuat nuntun di jalanan rusak kayak gitu, tambah rusak. Akhirnya dia sampai di desanya tuh klip nggak bisa masuk kanan kiri. Akhirnya dibantu dikendorin bensinnya, pedalnya, klipnya sama di apa kayak di kerok kan kayak jeber gitu kan. Plastiknya itu akhirnya dipotongi, tetap aja akhirnya bisa masuk. Cuma kalau saya gerak dikit kakinya itu langsung lepas. Jadi kalau saya narik kakinya langsung, kalau nggak lurus diem gini narik itu lepas. Untung bukan fifth gear ya Mas. Oh iya, untung nggak fifth gear. Kalau fifth gear bengong ngeremnya itu. Nah akhirnya sampai kota Jember saya beli klit itu di Rodaling sana. Kalau pola makan normal sih kalau saya, ikuti kondisi tubuh. Yang terpenting pas jam-jam makan, kayak siang sama malam ya paling normal di jam 12 kalian istirahat kan. Malam ya sekitar habis maghrib atau habis isya makan sekalian istirahat. Pagi kondisional, kalau hari pertama hari kedua masih kuat pagi, mungkin sambil cemil-cemilin. Hari ketiga saya harus makan pagi, harus makan besar paginya jam 6 itu, karena udah posisi udah nggak cemilan-cemilan itu kurang kayaknya gitu. Di hari keempat makan pagi agak bisa nahan, karena di tengah malamnya saya sebelum tidur makan nasi sama makan telur godok kayak gitu, telur rebus. Nah paginya masih bisa nahan. Mungkin salahnya di situ, di perbedaan dari 3 sama hari keempat. Dari ketiga kenapa saya pagi bisa lapar kayak gitu, karena malamnya nggak ada asupan. Di hari keempatnya saya bisa pagi bisa riding sampai checkpoint Banyuwangi 50 kiloan itu karena di malam sudah saya carbo loading. Bisa buat pengalaman next ridingnya kalau ikut event jauh lagi berarti ya. Nah, iya benar ya itu. Nah, terus kemarin waktu mau masuk Surabaya kan disambut teman-teman, gimana Mas perasaannya Mas? Ya gak nyangka, seneng ya, gak nyangka bisa disambut kayak gitu. Ya mungkin ya luar biasa lah teman-teman, nggak tahu saya juga nggak bisa berkata-kata ya. Terima kasih banyak gitu. Nah, keluarga mendukung kok, alhamdulillah yang mendukung, nggak ada larangan apa-apa. Terus akhirnya bisa finish podium nomor 2, gimana Mas perasaannya? Oh seneng sekali bisa nomor 2, karena kan dari effort kita berdua itu di secara peringkat overall dari semua peserta kan di paling bawah kan, karena trouble tadi bisa naik sampai podium. Akhirnya dari peringkat overall juga masuk ke tengah-tengah kan, saya senang juga. Jadi kan gak sia-sia meskipun ada trouble di awal, effort yang segitu besarnya ternyata bisa menghasilkan ternyata bisa sampai segini dapat podium. Next event ikut lagi kalau ada yang event jauh atau kapok Mas? Next event mungkin kalau EJJ ya. Kalau EJJ, kalau rutenya sama, mungkin kalau ada yang mau ditemani atau ada rezeki lebih, mungkin ya nggak apa-apa saya kalau ikut lagi. Atau mungkin ada event yang di lain EJJ, mungkin rute-rute yang lebih Bentang Jawa mungkin lebih menantang, lebih menantang atau lebih belum tahu ya, mungkin ya masih ada rasa kepingin, cuma ya tergantung. Ya sebenarnya malas gak malas ya, tapi kalau udah nyebur kan harus dijalani. Kalau bayangin ya, ini rute naik mobil aja bosan, apalagi naik sepeda kan. Tapi ya sudah, dinikmati aja. Orang juga pemandangan juga bagus kan ya. Kalau naik mobil belum tentu kita bisa menikmati pemandangan, kan udah jalan kenceng aja kan. Kalau pengen ikut
event ini jenisnya event apa nih? Ultra ya. Iya, ultra. Endurance. Yang pertama ya jelas fisiknya. Sepeda ya harus yang bagus, yang penting siap proper untuk perjalanan jauh lah. Terus fisik yang utama. Fisik ini paling penting karena kita harus pertama punya endurance. Nggak perlu bisa kenceng tapi penting endurance tahan lama kan. Terus tahu kondisi tubuh kita waktunya. Udah nih kalau tubuh kita mau makan atau apa gitu ya udah ikutin aja, nggak usah dipaksa bertahan. Takutnya kan malah jadi masalah di perjalanan kan. Ya gitu. Terus kalau mental ya harus, mental ini bisa dibentuk kan karena kebiasaan ya. Sebelumnya pengen jauh-jauh kayak gini ya dibiasakan wes dari 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo, terus jangan bareng kalau bisa, sendiri sesekali. Bapaknya baru terlalu manas, juga sendiri gitu. Itu kan untuk latih mental juga kan. Jadi kita bisa menghadapi perjalanan dengan sendiri. Terus masalah bawaan itu seperlunya aja, tergantung jarak ya. Kalau sebut harus kemarin saya cuma tas belakang itu isinya ya cadangan jersey, bib 1 sama kaos sama celana tidur. Paling ya pakai kaos lari, celana lari kan yang gampang tipis itu, gampang dilipat kayak gitu. Dan lainnya ya kayak persediaan kabel, charger, obat-obatan ya masalah pribadi sendiri kan. Tinggal disediain tas-tasnya aja secukupnya. Kalau biasa bawa pres ya lebih baik karena sepeda nggak terlalu berat. Kalau nggak biasa bawa pres ya terpaksa harus bawa tas lebih juga nggak apa-apa gitu. Ya, mungkin akhirnya tenaga yang dikeluarkan lebih banyak karena bawaannya semakin berat gitu. Jadi kayak charger pasti kepake kan, charger, vest, jaket saya bawa 2 karena vest pikir saya vest buat di perjalanan, jaket saya buat tidur kan, jaket buat tidur, baju tidur tak pakai, celana tidur. Kalau saya tipe kalau ada tidur itu lebih nyaman pakai yang kombrong ya, nggak pakainya rapat-rapat kan. Ada orang yang mungkin biar cepet bangunnya langsung pakai jersey, tidur pakai jersey gitu kan ya, selera itu. Kalau saya lebih nyaman kayak gitu, mungkin bisa pakai yang pakai jersey bebas, pakai yang baju tidur baru ganti itu ya boleh, mungkin bawaannya lebih sedikit akhirnya kalau nah gitu. Terus peralatan mandi paling ya sabun kecil gitu dari hotel gitu kan ada, tinggal di ini kecil itu pakai semua sih gitu. Tool kunci ban cadangan itu wajib karena meskipun nggak kepake tapi kan pasti penting gitu kan. Ban saya nggak kepake karena kendala semua jadi Mas Bondi semua karena saya aman. Saya kemarin ban cadangan bawa 2, terus bawa toolkit, bawa tukitan sama apa kayak tembelan urgent itu, emergency. Nah itu bawa 1. Udah sih itu aja. Yang lainnya sama itu paling penting juga power bank ini kebutuhan masing-masing, tapi buat kalau mengefektifkan istirahat karena biar nggak terlalu lama istirahat sambil ngecas mungkin bisa dicas pakai power bank, sambil jalan bisa sambil ngecas aja. Kalau saya kemarin bawa power bank 1 kapasitasnya 20.000, bisa dibagi atau bisa ada orang yang pakai 10.000 bawa 2 bebas gitu, bisa diatur sendiri.